Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi bersama saya Elfrida Bate, mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika, jurusan Administrasi Perkantoran dengan NIM 211943 dari kelas 213B11. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah praktikum perkantoran tentang 5 peralatan kantor yang paling penting menurut saya dan 5 perlengkapan kantor yang paling sering digunakan. Sebelum saya menampilkan 5 gambar peralatan kantor dan 5 gambar perlengkapan kantor, saya akan menjelaskan apa itu peralatan kantor dan apa itu perlengkapan kantor beserta ciri-cirinya. Yang pertama adalah peralatan kantor. Peralatan kantor merupakan barang-barang yang dimiliki perusahaan yang bersifat tidak habis dipakai. Lalu ciri-ciri peralatan kantor yang pertama, termasuk barang tidak habis dipakai sehingga terdapat biaya penyusutan. Lalu yang kedua, biaya dijual kembali meskipun ada penurunan harga pada saat penjualannya. Lalu yang ketiga, masa pemakaiannya biasanya lebih dari 1 tahun. Dan yang keempat, umumnya lebih mahal dan kebanyakan relatif lebih besar. Dan yang kelima, biasanya dipakai menggunakan bantuan listrik atau bahan bakar. Dan yang keenam, tujuan keberadaannya adalah sebagai pendukung jalannya usaha. Dan yang ketujuh, dalam pembeliannya yang dicatat dalam laporan keuangan adalah peralatan masuk sebagai aktiva tetap. Kemudian, saya akan menjelaskan definisi perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor merupakan barang-barang yang dimiliki perusahaan yang bersifat habis dipakai. Ciri-cirinya adalah yang pertama, termasuk barang habis dipakai sehingga tidak ada penyusutan. Lalu yang kedua, tidak bisa dijual kembali. Dan yang ketiga, masa pemakaiannya kurang dari 1 tahun. Dan yang keempat, umumnya lebih murah dan kebanyakan relatif lebih kecil. Yang kelima, bisa dipakai tanpa menggunakan listrik. Dan yang keenam, tujuan keberadaannya adalah sebagai pelengkap, bukan pendukung kegiatan usaha. Dan yang ketujuh, dalam pembeliannya yang dicatat dalam laporan keuangan, perlengkapan masuk sebagai aktiva lancar. Yang pertama adalah komputer atau laptop. Di era seperti sekarang ini, kehadiran komputer atau laptop hampir menjadi sebuah keharusan. Fungsi komputer atau laptop adalah untuk melakukan pekerjaan secara sistematis serta menyimpan dan menampilkan keterangan atau data bila mana diperlukan. Dan yang kedua adalah telepon. Telepon termasuk peralatan kantor yang tak mungkin terlupakan karena akan digunakan setiap hari untuk menghubungi klien, bahkan berkomunikasi antara karyawan dalam satu gedung. Dan yang ketiga adalah mesin penghancur kertas. Mesin penghancur kertas adalah sebuah mesin yang memang mesti ada dalam suatu kantor pada umumnya. Karena dengan adanya mesin itu, kita dapat mengurangi tumpukan berkas yang telah tidak terpakai lagi pada lemari penyimpanan kantor. Selain tersebut, kita dapat mengurangi risiko pemakaian berkas penting untuk hal-hal yang jahat. Dan memiliki fungsi yaitu untuk menjadi saran utama perusahaan, dokumen penting yang tercetak di atas kertas, terutama jika dokumen tersebut merupakan dokumen rahasia. Dan yang keempat adalah filing cabinet. Filing cabinet berfungsi untuk menyimpan dokumen-dokumen penting perusahaan agar terhindar dari berbagai kerusakan yang mungkin terjadi karena faktor eksternal, seperti kelembapan, serangga, ataupun kebakaran. Filing cabinet juga memiliki tingkat keamanan yang lebih baik terhadap dokumen penting yang dimiliki, karena terdapat kunci yang bisa dipakai untuk membatasi akses pengambilan dokumen tersebut. Dan yang kelima adalah printer. Dalam perkembangan teknologi di zaman sekarang ini, tentu kita tak lepas dari kegiatan mencetak berkas untuk keperluan tertentu seperti dokumen kantor, dokumen sekolah, dan lain sebagainya. Printer biasanya akan kita temui di mana ada komputer karena printer adalah salah satu perangkat yang harus disambungkan ke komputer. Walaupun sekarang juga telah didapatkan atau dipakai secara wireless, setidaknya perkembangan komputer atau printer tidak lepas juga dari perkembangan pesatnya komputer. Kemudian ada 5 perlengkapan kantor yang paling sering digunakan. Yang pertama adalah kertas.
Kertas merupakan salah satu perlengkapan kantor yang dibutuhkan untuk menulis, mencetak, maupun menggambar. Bagi banyak perusahaan, kertas memiliki banyak kegunaan sehingga kertas hampir menjadi kebutuhan pokok untuk menopang aktivitas kantor. Kertas yang umum digunakan untuk perlengkapan kantor ini biasanya berjenis HVS, ukurannya A4 dan F4 dengan ketebalan mulai dari 70 sampai dengan 100 gram. Lalu yang kedua adalah pensil dan penghapus. Pensil merupakan salah satu perlengkapan kantor yang dapat digunakan sebagai sarana menulis maupun menggambar untuk mengungkapkan beberapa ide atau gagasan di atas kertas. Sifatnya yang fleksibel atau mudah digunakan dan dihapus, pensil sering dipakai dalam perancangan yang belum final atau sementara. Berbagai pemikiran yang ada bisa diungkapkan di atas kertas dan dapat dihapus jika tidak diperlukan. Ada banyak jenis dan ukuran pensil yang biasa digunakan. Secara umum, pensil yang biasa dipakai adalah yang berukuran HB dan 2B. Perbedaan ukuran ini terletak pada pekat tidaknya goresan yang dihasilkan. Untuk beberapa kebutuhan tertentu, misalnya desain dan arsitek, beberapa perusahaan ada yang menggunakan pensil jenis mekanik yang memiliki ukuran ketebalan yang stabil. Lalu yang ketiga adalah pulpen. Pulpen dalam bahasa Belanda adalah pulpen, adalah peralatan yang sering digunakan untuk menulis di atas kertas. Alat ini berupa mata pena berujung tajam yang dilengkapi pegangan berisi kantong tinta yang bisa diisi kembali. Lalu yang keempat adalah penjepit kertas. Penjepit kertas atau sering disebut paperclip adalah perlengkapan kantor yang berguna untuk menyatukan lembaran kertas untuk jangka waktu sementara. Paperclip memiliki bentuk kecil dengan beragam warna yang bisa mudah dilepas. Selain paperclip yang terbuat dari kawat yang dibengkokkan, ada juga jenis penjepit kertas lain yang digunakan untuk menyatukan kertas dengan jumlah yang lebih banyak. Penjepit kertas jenis ini disebut dengan binder clip, memiliki ukuran yang lebih besar dan daya jepit yang lebih kuat. Lalu yang kelima ada tinta printer. Tinta printer yang bisa digunakan untuk mencetak berbagai keperluan kantor. Penggunaan jenis tinta sangat tergantung dengan kebutuhan. Mesin printer yang digunakan, beberapa jenis printer biasanya akan menggunakan tinta yang berbeda. Misalnya, printer dot matrix akan berbeda kebutuhan tintanya dengan printer jenis inkjet printer atau laser jet maupun thermal printer. Secara umum, tinta printer memiliki 4 warna primer sesuai standar cetaknya, yakni yang pertama itu ada cian, magenta, yellow, dan key atau black, atau bisa disingkat dengan CMYK. Perbedaan jenis tinta printer biasanya juga akan mempunyai hasil dan kualitas yang berbeda-beda juga. Demikian video presentasi dari saya. Semoga presentasi saya ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.